Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Kristum Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 20 Juni 2025. Teman-teman, kita kemarin dapat beberapa data penting dari pasar. Salah satunya adalah interest rate decision dari Amerika Serikat, di mana keputusannya suku bunga dipertahankan di 4,5% dengan statement yang lumayan hawkish dari Jerome Powell terkait dengan kondisi inflasi, pengangguran, lapangan pekerjaan, geopolitik, dan juga ya peperangan yang sedang terjadi saat ini ya. Itu membuat kekhawatiran Jerome Powell akan kenaikan inflasi di masa mendatang, impact daripada kenaikan beberapa komoditi seperti oil and gas memang melonjak ya setelah kembali Iran dan juga Israel saling serang, teman-teman. Jadi dua negara yang berada di Timur Tengah ini sangat mempengaruhi jalur distribusi dari oil atau minyak ya ke berbagai negara. Jadi kalau ada negara yang berkonflik, otomatis dari supply-nya akan menurun, teman-teman, dan tentu saja ini akan mempengaruhi kenaikan dari harga minyak, dan itu dikhawatirkan akan mempengaruhi inflasi ke depannya oleh Jerome Powell, sehingga Jerome Powell sepertinya sudah mengubah proyeksi dari FOMC Economic Projection yang terbaru untuk bulan Juni. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas juga di mana kondisinya cenderung lebih konservatif ya. Jerome Powell, The Fed tidak mau terlalu membuat sebuah target yang terlalu tinggi. Ya, justru dia melihat bahwa saat ini kemungkinan akan ada potensi kenaikan inflasi gitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan rilis data yang akan kita temukan ke depannya. Kemudian dari Inggris kemarin juga ada interest rate decision di mana Bank of England mempertahankan suku bunga di 4,25% sejauh ini. Masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara di Uni Eropa ya. Inggris masih cukup percaya juga bahwa inflasi masih harus ditekan dengan mempertahankan suku bunga mereka. Sementara untuk data untuk perdagangan hari ini kita dapat data dari CPI and Core CPI dari Jepang. Lalu ada data juga retail sales dari Inggris. Ini jam 11, bukan jam 1 siang. Lalu dari Uni Eropa akan ada rilis data Eurogroup meeting, kemudian M3 Money Supply jam 3 sore. Sementara dari Amerika Serikat akan ada data Philadelphia Fed Employment, Price Paid, dan beberapa data lainnya yang nggak terlalu signifikan sih impactnya untuk pasar gitu. Jadi beberapa rilis data tersebut ya akan menutup untuk minggu ini ya. Jadi setelah itu kita udah weekend, market kemungkinan akan ya rendah secara volume gitu. Jadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini sih ya sepertinya dalam jangka pendek akan minim movement ataupun sentimen untuk pasar. Sementara Bitcoin di perdagangan kemarin setelah kita rilis video itu langsung melonjak, teman-teman, harganya sampai 105 ribuan ya. 105.200-an something. Nggak sampai tinggi karena memang dari motor penggerak pasar juga sentimennya negatif kan kemarin. Kita expect ada penurunan yang lebih dalam ya, proses koreksi yang mungkin terjadi untuk Bitcoin dan kripto. Kita melihat kemarin memang performance untuk market cenderung lesu. Hang Seng, saham di Hong Kong kemarin turun, teman-teman, hampir 2%. Sementara Nikkei Jepang itu kemarin juga turun. Jadi market Asia kemarin negatif. Market Bitcoin sih sempat naik di pagi hari, tapi di pembukaan market US udah negatif juga. S&P 500 juga negatif di perdagangan kemarin. Jadi memang secara sentimen di perdagangan kemarin itu mayoritas ya saham di bursa Cina, Hong Kong, Amerika Serikat itu rata-rata merespon kondisi negatif dari penahanan
suku bunga yang dilakukan oleh The Fed dan juga bank sentral lain gitu. Jadi ya memang kita masih di dalam sentimen-sentimen negatif untuk pasar. Kita lihat juga dari apa namanya Trump ya. Trump pengen untuk rancangan undang-undang terbaru ini bisa cepat mendapatkan approval terkait dengan aset digital. Aset digital, teman-teman, supaya tidak ada delay ke depannya ya, impact daripada kondisi ya penuh dengan ketidakpastian. Di satu sisi memang Donald Trump sudah berjanji bahwa mereka akan membuat regulasi aset digital, kripto itu sebaik mungkin, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah hal yang challenging bagaimana Trump bisa melakukan atau menepati janji-janjinya yang sudah disampaikan ya gitu. Lalu dilihat dari kondisi pasar, BTC Spot ETF overall terus masih dalam kondisi inflow yang masuk, padahal kondisi dari Bitcoin juga secara teknikal masih negatif, namun institusi nampaknya masih yakin untuk mengakumulasi Bitcoin. Kemudian juga dari Ethereum Spot ETF kemarin juga masih positif 19,10 juta US dollar. Jadi dilihat dari data inflow dari ETF overall masih bagus. Ini juga ada data tambahan dari teman-teman ya. Thank you Bang Wahyu. Binance Exchange inflow mengalami lonjakan di perdagangan pertengahan bulan Juni. Ya, ada peningkatan dari 2,5 billion secara volume itu naik menjadi 4,59 billion. Ya, yang menunjukkan bahwa kondisi whales Binance whales to exchange flow itu mengalami lonjakan aktivitas. Itu. Kemudian dilihat dari data yang lain juga ada supply, kemudian ETF flow dan juga MicroStrategy. Kalau kita lihat dari kondisi ini, net inflow pada Bitcoin Spot ETF memang jelas mengalami lonjakan ya di pertengahan bulan Juni ini. Padahal tidak disertai dengan volume perdagangan Bitcoin yang meningkat juga gitu. Tidak inline lah. Volume perdagangan cenderung kecil, kemudian movement juga cenderung korektif. Kalau untuk Bitcoinnya dan ini bakalan kemana? Kalau kita melihat secara historical sih inflow dari Ethereum Spot ETF bukan Bitcoin Spot ETF itu biasanya cukup lagging. Misalkan nih kenaikan dari Bitcoin Spot ETF itu sudah naik ya kan, secara akumulasi sudah naik, tapi itu belum langsung atau tidak selalu terrefleksi langsung kepada peningkatan harga dari Bitcoin gitu. Jadi sementara ini kita melihat ini awal yang baik ya, namun untuk menunggu terkait dengan peningkatan harga ke depannya untuk Bitcoin nampaknya kita harus melihat dari perspektif jangka pendeknya. Dari berita yang lain juga ada stablecoin market cap terus mengalami peningkatan. Ini berarti jumlah stablecoin di pasar, di peredaran semakin lama semakin meningkat. Makin banyaknya stablecoin, makin besar juga peluang untuk menaikkan harga dari berbagai macam aset kripto, teman-teman. Kemudian ada salah satu perusahaan Nasdaq ya yang listing di Nasdaq, yaitu dari Lion Group. Itu holding 600 juta US dollar untuk meluncurkan Hype Treasury Strategy. Ini merupakan sebuah langkah terbaru di mana Hyperliquid semakin dipilih menjadi salah satu platform kripto altcoin yang dilirik oleh banyak institusi. Nah, ini kita juga dapat tambahan data dari market insight-nya Binance, di mana overall kondisi dari market saat ini masih bisa dibilang masih penuh dengan masalah ya. Ada konflik, ada inflasi, ada suku bunga, kemudian tarif, banyak banget lah pokoknya yang membebani pergerakan dari pasar kripto di kuartal kedua 2025 ini. Namun jika dilihat dari Bitcoin Spot ETF itu masih strong akumulasi, di mana dana yang masuk total sampai 5,2 billion US dollar net inflow sejak November 2024. Jadi menunjukkan kondisi seperti sekarang ini
institusi pada masih aktif mengakumulasi Bitcoin. Kemudian juga dilihat dari kondisi dari market, perkembangan pesat terjadi pada platform DeFi, di mana DeFi banyak yang mengalami growth secara impresif. Ya, ada 19% dari volume transaksi, volume perdagangan yang cenderung memilih untuk bertransaksi di platform DeFi. Terus juga beberapa proyek kripto berfokus pada pengembangan real world asset. Untuk market performance di bulan Mei kemarin kita lumayan bagus. Akan tetapi di bulan Juni ini nampaknya kita rawan-rawan ya. Dilihat dari historical selama 5 tahun terakhir di bulan Juni itu cenderung lebih sering merah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi harus diwaspadai. Sementara untuk altcoin performance paling bagus sih saat ini adalah HYPE. Kedua adalah Ethereum, Dogecoin, BTC, lalu BNB, Solana, Tron, Cardano, XRP. Sementara Sui justru malah negatif performance. Itu kemudian ini platform DeFi mengalami lonjakan aktivitas ya, didominasi oleh Other, artinya blockchain di luar Solana, Arbitrum, BNB, Tron, dan Ethereum. Sementara kalau kita lihat dari performance sih, ini masih tetap growth terjadi pada Ethereum. Sementara untuk Solana justru mengalami penurunan secara penggunaan DeFi. Arbitrum masih menurun 0,1%, sementara BNB Chain masih stabil. Itu kalau untuk NFT, market volume trading cenderung ada penguatan dibandingkan dengan bulan April ya, di bulan Mei. Terus dilihat dari solid month for US spot Bitcoin ETF overall masih bagus. Itu data dari Binance, overall kita melihat ada beberapa data yang negatif, ada juga yang positif. Teman-teman, Trump Company reduce, mengurangi jumlah kripto yang mereka simpan. Ya, ada sesuatu yang terjadi nampaknya dalam kondisi World Liberty Financial, di mana kabarnya telah terjadi penurunan dari holding aset kripto yang dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Trump ini, dengan Trump Family. Teman-teman, jadi artinya adalah World Liberty Financial sudah mengurangi kepemilikan terhadap kripto yang mereka punya. Berarti kan ini mereka mengantisipasi ada sesuatu hal negatif yang mungkin terjadi ke depannya. Itu harus diwaspadai buat teman-teman. Lalu P-Network kabarnya ada migrasi ya. Ada migrasi, jadwalnya itu akan diadakan di 28 Juni 2025. Komunitas diharapkan pada gelombang masalah teknis yang cukup serius. Proses yang seharusnya menjadi tonggak penting dalam sejarah proyek ini malah dibayangi potensi kegagalan akibat berbagai kendala yang dialami ribuan pengguna. Wah, P-Network mulai bermasalah guys, hati-hati bagi yang hold ya. Lalu ada Padgy Penguins dikabarkan bakalan meluncurkan game berbasis Web3 di jaringan dari Ton. Nampaknya ini akan bisa diakses di mungkin di Telegram. Ya, tapi ini upaya yang bagus sih untuk Pengu Class ya, nama platformnya, yang bakalan memungkinkan untuk teman-teman main permainan ini. Gitu. Jadi ini upaya yang bagus untuk salah satu meme token di mana dia mencoba meningkatkan utility dari projectnya. Harapannya sih positif untuk harganya. Bitcoin gimana teman-teman? Kalau kita perhatikan dari kondisi pasar saat ini Bitcoin masih mengarah ke fase penurunan. Ya, impact daripada sentimen negatifnya Jerome Powell kemarin, kita melihat ada opportunity Bitcoin semakin dekat dengan area support di kisaran range 103.400 US dollar, teman-teman. Secara closing di perdagangan kemarin menurut saya spinning top, ambigu. Sementara untuk saat ini kita ongoing untuk create satu candle merah, menunjukkan bahwa kemungkinan proses koreksi masih bisa berlangsung ke depannya. Lalu dilihat dari
performance altcoin, Bitcoin dominance lumayan stabil juga ya di minus 0,08%, menunjukkan dominasi Bitcoin memang masih kuat, namun altcoin pun juga belum bisa take control terhadap market. Wah, kayaknya kita butuh lebih banyak sideways nih, konsolidasi. Teman-teman, kalau kita lihat secara performance Bitcoin, beberapa beberapa waktu terakhir kita cuma bergerak di range 106.000 sampai dengan 103.000. Jadi tektokan di level tersebut. Belum terlalu ada pergerakan yang gimana-gimana sih. Kalau kita lihat dari liquidity, kemarin aktivitas trading di futures market cenderung lemah karena movement dari market juga nggak terlalu banyak pergerakan. Kalau dari heat map, secara jangka pendek level 103.800 akan menjadi area support penting untuk Bitcoin karena ada liquidity yang lumayan tebal dalam 24 jam terakhir, sementara area resistance target seandainya Bitcoin mengalami kenaikan paling ada di 106 ribuan ya. Di sana ada order book yang cukup tebal. Sementara kalau kita lihat di time frame weekly-nya, area support kuat pada Bitcoin itu baru ada di 103.100 ya, dan juga di 102.500. Di sana baru ada level support. Teman-teman, untuk saat ini sih sementara movement Bitcoin nampaknya akan ya lebih banyak konsolidasinya, lebih banyak sideways. Dilihat dari movement kita ya nggak terlalu banyak pergerakan. Kalau dilihat dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin nampaknya ini bergerak dalam sebuah triangle nggak sih? Ini ya, seperti ini kurang lebih movementnya, teman-teman. Dari saya sendiri sih melihat movement yang seperti ini benar-benar sangat sulit ya. Kita nggak bisa memprediksi market ini bakal naik atau turun hari ini. Jadi benar-benar sangat flat. Ya, jadi ya biarin aja marketnya mau kemana. Buat teman-teman yang mungkin masih hold kripto kalian, mungkin saja ini adalah fase konsolidasi untuk akumulasi yang lebih besar untuk market before ada next rally. Kita nggak tahu di masa depan ada good news apa, atau konsolidasi yang terjadi saat ini justru endingnya adalah koreksi pada market kripto, impact dari ketidakpastian dari pasar gitu. Jadi akan ada peluang movement yang besar ke depannya. Cuman kemana arah Bitcoin kita sendiri nggak akan bisa prediksi secara akurat. So far Bitcoin masih konsolidasi. Jadi bisa dipantau aja market hari demi hari. Saya sendiri juga nggak akan hilang ya teman-teman. Kita akan selalu update ke berita-berita terbaru dan bagaimana impactnya terhadap kondisi dari pasar. Jadi kesimpulannya market ambigu, secara movement tidak jelas. Sentimen pasar cenderung masih lebih banyak negatif. Fear and greed kita belum cek. Fear and greed index sih kalau dia berada di posisi fear, apalagi extreme fear, harusnya momentum bagus untuk akumulasi. Tapi kalau masih dalam kondisi netral, ya kemungkinan pergerakan market akan ambigu. Cuma kalau dia dalam posisi greed, hati-hati dengan potensi koreksi ke depannya. Gitu. Jadi sinyal saya bermasalah. Teman-teman, kita akan updatein di screenshot aja ya. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen join di komunitas Telegram kita ada komunitas Telegram tempat aku sering sharing informasi, dan teman-teman yang lain yang ada di grup juga banyak yang sharing informasi terkait dengan kondisi dari pasar. Buat yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih. Ini sinyalnya hilang. Nah, ini fear and greed-nya kita berada di kondisi greedy. Tapi kok di poin 57, harusnya kan poin 57 ini netral ya. Ya itulah, kita masih dalam kondisi greed teman-teman.